Setelah mendominasi F1 dengan adem ayem dan tentram selama 2 tahun terakhir, Max Verstappen mulai merasakan kembali sulit serta kerasnya persaingan di F1 dalam 7 balapan terakhir. Meski sempat mendominasi dengan koleksi 4 kemenangan dari 5 balapan pertama musim 2024, namun performa Red Bull secara perlahan mampu dikejar oleh tim-tim rival yang meluncurkan upgrade signifikan di mobilnya. McLaren dan Mercedes adalah dua tim yang paling merepotkan Red Bull, terutama sejak GP Miami, di mana gap performa di papan atas mulai terpangkas. Red Bull kehilangan dominasi mereka dan membuat tim-tim lawan mampu memberikan tekanan yang lebih saat balapan, yang mana itu sudah lama tidak dialami oleh tim berlogo banteng tersebut. Mungkin karena terlalu lama berada di zona nyaman. Dengan performa superior dari mobil RB19 tahun lalu, Red Bull jadi mudah terekspos kelemahannya ketika dihadapkan pada tekanan dan jadi lebih mudah membuat kesalahan. Itulah yang terjadi sejak GP Miami. Red Bull seperti bukanlah tim yang sama lagi dengan tekanan yang terus-menerus diberikan oleh McLaren serta Mercedes atau bahkan Ferrari. Setelah meraup 4 kemenangan dari 5 balapan di awal musim, Verstappen sekarang cuma koleksi 3 kali menang dari 8 balapan terakhirnya. Total pembalap Belanda itu sudah kecolongan sebanyak 6 kali, di mana 3 diantaranya terjadi secara beruntun sejak GP Austria. Meski secara kalkulasi Max Verstappen masih unggul cukup jauh dari klasemen, tapi itu lebih disebabkan karena faktor kemenangan yang tersebar merata, di mana musim ini saja sudah ada 7 pembalap berbeda yang bisa mencicipi podium tertinggi. Andaikan McLaren lebih konsisten dan Lando Norris bisa eksekusi kesempatannya dengan baik, mungkin ceritanya bakal berbeda dari sisi klasemen. Unggul jauh di klasemen saja tentu tidak cukup bagi Verstappen yang kita tahu sangat menghambakan sebuah kesempurnaan. Ia tidak ingin balapan untuk sekedar mengamankan posisinya di puncak klasemen saja, tapi sebagai pembalap bermental juara, tentu Verstappen akan berusaha ekstra keras untuk menang dan menghancurkan lawan-lawannya dengan telak. Sayangnya performa Verstappen yang ganas tersebut tak bisa lagi ia ulangi di paruh kedua musim 2024 karena Red Bull yang semakin kesini semakin problematik. Kami sudah bahas di video sebelumnya jika Red Bull tidak bisa terus-menerus mengandalkan Max Verstappen di baris depan. Memang, keberadaan Verstappen sebagai pembalap dengan skill set paling komplit dan paling mumpuni di grid saat ini adalah sebuah privilege bagi Red Bull karena ia tetap bisa tampil bagus meski mobilnya sedang bermasalah. Namun privilege itu jugalah yang bisa menjadi senjata makan tuan jika Red Bull terlena dan terlalu membebankan semua urusan di sirkuit di pundak Max Verstappen. Dengan talenta spesial yang ia punya, Verstappen sudah berhasil membentuk sebuah lingkungan kerja di mana dia adalah pusat dari segalanya dan ia bakal lepas kendali jika Red Bull melampaui batas-batas atau gagal memenuhi ekspektasi sang pembalap. Verstappen tak ragu untuk mengkritik keras timnya sendiri, karena ia tahu jika dirinya lah yang selama ini bisa menambal titik-titik kebocoran atau kelemahan tim. Red Bull sudah diberi peringatan dengan insiden Verstappen dan Norris di Austria, yang mana semuanya bermula dari pit stop yang lama serta eksekusi strategi yang berantakan. Mereka menempatkan Verstappen ke situasi yang sulit dan memaksanya untuk bermain agresif, di mana itu menampilkan kembali sisi-sisi negatif dari cara balapannya terdahulu. Situasi sulit inilah yang kembali Red Bull berikan kepada sang juara dunia bertahan itu di GP Hongaria kemarin. Sejak awal, balapan Verstappen sudah berlangsung di bawah tensi yang panas karena ia disuruh untuk memberikan posisi keduanya kembali ke Lando Norris karena illegal overtaking saat start. Setelah itu, Verstappen tidak mampu menyamai kecepatan duo McLaren di depannya dan malah semakin ditempel oleh Lewis Hamilton di belakang. Di situasi seperti demikian, Red Bull biasanya selalu bisa bermain proaktif dengan berani ambil inisiatif untuk pit stop dan lancarkan undercut yang bakal mengacaukan strategi dari tim lawan. Namun berbeda dengan GP Hongaria kemarin, di mana Red Bull memilih bermain konservatif dengan mengorbankan undercut dan track position demi mengincar tire offset atau keunggulan usia ban dengan masuk pit belakangan. Sebenarnya ini strategi yang oke dengan Max Verstappen di balik kemudi, tapi Red Bull melupakan dua hal. Pertama, mereka tak punya keunggulan absolut seperti musim lalu di mobil RB20. Dan secara performa di atas kertas, mereka tidak sekuat itu jika dibandingkan dengan Mercedes atau McLaren. Lalu kedua, sirkuit Hungaroring adalah sirkuit yang sulit untuk lakukan manuver overtaking di mana trek ini dijuluki sebagai Monaco tanpa tembok. Undercut serta track position sangat krusial di trek ini,
di mana pembalap yang masuk pit duluan akan mendapat keuntungan besar. Itulah yang disesalkan oleh Max Verstappen, yaitu timnya malah bermain konservatif dan menyebabkannya disalip oleh Lewis Hamilton serta Charles Leclerc karena melewatkan kesempatan undercut tersebut. Selain itu, Red Bull juga salah perhitungan karena keunggulan performa yang dihasilkan dari tire offset tidak sebesar yang diharapkan dan membuat Verstappen kehilangan banyak waktu karena tertahan cukup lama di belakang Leclerc dan Hamilton. Wajar jika Verstappen marah-marah karena strategi tersebut yang jelas-jelas menempatkannya di situasi sulit. Kondisi tersebut memaksa Verstappen untuk mengeluarkan kodamnya yang selama ini tersembunyi dan sering ia pakai pada musim 2021 silam, yaitu bermain gerusak-gerusuk dengan manuver agresif. Manuvernya ke Lewis Hamilton adalah puncak ketidaksabaran Verstappen dan berujung ke dirinya yang hanya bisa finish di posisi kelima. Selain dari eksekusi Red Bull yang kacau, kalaupun strateginya oke, mobil mereka juga tak bisa menjawab keunggulan performa yang sudah dibuat oleh McLaren belakangan ini. Max Verstappen berulang kali marah-marah dengan nada frustrasi jika mobilnya alami banyak permasalahan mulai dari rem, sulit berbelok, sliding, sampai inkonsistensi performa ban. Padahal tim sudah mengeluarkan upgrade besar di Hongaria dengan membawa paket high downforce, yaitu berupa engine cover dan floor yang dirombak total. Memang, secara downforce yang dihasilkan lebih besar, tapi menurut pengakuan Verstappen, itu tidak mengubah karakter mobilnya jadi lebih baik, dan malah membuatnya jadi lebih understeer karena grip belakang yang makin besar. Verstappen tidak bisa menyesuaikan besarnya grip belakang untuk memaksimalkan sensitivitas ban depan karena akan semakin mengacaukan keseimbangannya. Itulah yang dikeluhkan Verstappen sepanjang akhir pekan dan menyebabkan RB20 diobok-obok McLaren di sektor tengah sirkuit Hungaroring yang dipenuhi tikungan meliuk-liuk. Pada sesi kualifikasi, rasa frustrasi Verstappen sudah terlihat ketika ia nampak kesal dan memukul setirnya setelah gagal mencuri pole sekaligus memandang McLaren yang kunci baris depan. Saat balapan, kecepatan yang ditampilkan oleh Sergio Perez yang masih memakai engine cover spek lama ternyata tidak jauh beda dan bahkan sempat lebih cepat dari Verstappen. Data tersebut menunjukkan indikasi apakah upgrade Red Bull di Hongaria tidak bekerja. Bisa jadi, dan memang tren pengembangan mobil mereka kurang begitu bagus setelah Adrian Newey mengumumkan angkat kaki dari Red Bull. Tim mengalami masalah korelasi data yang menyebabkan upgrade yang diluncurkan tidak bekerja sesuai harapan dan tidak mampu mendongkrak performa RB20. Kritikan Max Verstappen yang sangat frontal dan perdebatannya dengan race engineer sudah menunjukkan betapa besar tekanan yang ia pikul dengan performa Red Bull yang tak kunjung membaik. Lebih jauh lagi, kondisi Verstappen saat ini juga menggambarkan betapa kacaunya internal Red Bull yang sudah dilanda huru-hara sejak awal musim. Usai kualifikasi GP Hongaria, pembalap 26 tahun itu sempat mengatakan kalau beberapa orang di internal tim perlu introspeksi diri dalam menghadapi penurunan performa yang mereka alami. Meski tidak secara spesifik menyebut siapa orang-orang itu, tapi pernyataan Max memberi indikasi kuat jika memang benar Red Bull ini bukan hanya kacau secara performa di track, tapi internalnya juga sedang berantakan. Apa yang terjadi di GP Hongaria bukanlah peringatan lagi, tapi sudah menjadi sebuah bola salju yang akan terus membesar jika Red Bull tidak segera berbenah. Mungkin Verstappen masih akan juara dunia akhir musim, tapi dari klasemen konstruktor, situasi terlihat tidak bagus bagi Red Bull dengan McLaren yang semakin mendekat. Jangka panjang juga tidak tampak oke jika Red Bull terus-menerus mengandalkan Verstappen, karena mungkin saat ini Toto Wolff sedang tersenyum tipis melihat rasa frustrasinya di Red Bull. Inkonsistensi performa, internal yang tidak stabil, dan ketidakpastian 2026 mungkin akan jadi konklusi final yang akan membuat Verstappen hengkang suatu saat nanti jika Red Bull masih saja denial. Tetapi untuk saat ini terlalu jauh jika kita berpikir soal masa depannya di tim, karena pada faktanya Verstappen masih memegang kendali di klasemen, dan selama Red Bull masih bisa bertahan di papan atas, semua bakal baik-baik saja. Namun jelas jika kesempurnaan adalah harga mati bagi Verstappen. Tinggal setebal apa telinga Red Bull dalam menghadapi kritikan pedas dari pembalapnya tersebut, dan bisakah mereka kembali ke performa seperti di awal musim dengan kondisi papan atas seketat sekarang. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.